Oke, sekarang kita mau mencoba mencari akar persamaan menggunakan Excel dengan bantuan Excel. Di slide yang ketiga dikatakan bahwa mencari akar persamaan itu bisa menggunakan metode setengah interval. Metode setengah interval yang sudah kita pelajari tadi di video sebelumnya itu menggunakan cara manual. Sekarang kita mau mencoba menggunakan cara dengan bantuan Excel, Microsoft Excel. Sama seperti halnya cara manual, kita coba definisikan setiap fx yang kita punya untuk setiap nilai x. Terus nanti cari nilai fx-nya yang 0, maka itu adalah perkiraan dari akar persamaannya. Nah, nilai fx-nya itu nanti bisa kita inputkan di sini. Fx yang kita punya, fungsi yang kita punya itu adalah ini kan ya. Fx itu sama dengan x pangkat 3. Ibu tulis di sini. Pangkat itu simbolnya seperti ini. Kemudian X pangkat 2, kemudian 3X. Jadi ini masing-masing yang ada di sini Ibu tuliskan kembali di Excel. Kemudian itu Fx. Nah, nanti buat input berapa nilai X nanti yang akan kita hitung sehingga nilai Fx-nya ada, kita simpan di kolom yang pertama, kolom A. Oke, sekarang kita lanjutkan. Misal, tadi kita punya iterasi dari 1. Di soal itu dimulai iterasinya menentukan intervalnya itu dari 1 dan 2 ya. Kita coba mulai dari 1 dan 2. Kita cari nilai X pangkat 3 dari 1. Berarti sorot ke sebelah kiri ke kolom X, kemudian pangkatkan 3. Pangkat itu simbolnya ini. Pangkat 3. Dapat. Kemudian pangkat 2 pun sama. Pangkat, kasih simbol seperti itu ada di angka 6, jadi kita pakai tombol shift, klik 6, pangkat 2, kemudian jangan lupa pakai sama dengan, karena kalau di Excel untuk menentukan atau menghitung sebuah fungsi pakai sama dengan 3 kali X, sorot ke kolom pertama lagi, kemudian 3 karena dia adalah konstanta, samakan saja dengan kolom atasnya, 3. Lalu fx-nya berapa? Fx itu merupakan tadi fungsi penjumlahan si x pangkat 3 ini ditambah dengan x pangkat 2. Kita sorot ke x pangkat 2-nya dikurangi dengan 3x. Kita sorot ke kolom 3x-nya pada baris pertama tentu saja, karena kita ada di baris pertama sekarang. Yang aktifnya dikurangi dengan 3. Yang ini tadi bukan E3 ya. Ini sorot ke X pangkat 3, terus kita kurangi dengan 3. Nah, kita dapat nilainya itu negatif 4. Tadi secara manual, kita punya akar yang paling mendekati ke 0 itu ada di 1,71875. Itu sampai di 5 angka di belakang koma. Jadi, maksudnya nanti ke bawah pun nilai X itu selisihnya itu setidaknya bukan harus ya, biar mendekati itu si satunya itu semakin ke atas semakin mendekati 2 bergeser berarti bertambah ya, tapi penambahannya kecil aja sampai sekecil-kecilnya. Tadi kan ada 5 angka di belakang koma, kita coba sampai sekecil-kecilnya. Nah, misal ini. Kalau misal 1,1001 berapa nilai fx-nya? Ini tinggal kita drag saja ya. Ini mesti iterasinya akan sangat banyak. Tapi iterasi yang banyak ini nanti akan menyebabkan nilainya lebih akurat. Jadi semakin banyak iterasinya, semakin nilainya itu akan akurat. Akar-akarnya akan terlihat. Kita coba drag semuanya.
Ini nilai fx nya juga tadi sampai dengan 2 ya. Nih, dia berubah sedikit-sedikit. Tadi sebetulnya bukan sampai 2 ya, tapi di 1,75 kalau tidak salah, dia sudah di 0. Nah, ini kita sudah sampai di baris dan banyak sekali. Wah, sampai ratusan ternyata. Kalau kita drag lagi, terus kita drag lagi, kita drag lagi, kita coba drag lagi. Ini tadi karena memang delta yang kita gunakan atau selisih antara titik pertama dengan titik keduanya itu sampai di 0,001. Jadi pergerakannya, sensitivitasnya terlihat di sini. Semakin turun fx-nya. Kalau misal kita lihat nih nilai fx-nya. Semakin turun dari 99671, 99669 dan seterusnya. Kalau misal kita lanjutkan iterasinya, coba kita lihat. Ini mungkin sampai banyak sekali, ratusan. Karena ini baru sampai di 0,01. Sampai ribuan kayaknya. Oke, kita coba persingkat saja ya, biar videonya nggak terlalu banyak. Jadi kita tambahkannya cuman 2 angka di belakang koma saja. Kita lihat nanti pergerakannya seperti apa. Ke 1,75 kan terakhir yang di positif tuh. 1,75. Ini baru 1,1. Ternyata 2 angka di belakang koma juga lumayan banyak ya. Sampai 100 lebih. Coba kalau 1 angka. 2 angka. 3 angka. Sekarang kalau 2 angka di belakang koma. Oke, ini lebih sedikit iterasinya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya kenapa ibu ganti-ganti, biar nanti sampai ke 1,75-nya itu nggak terlalu banyak iterasinya. Terus kenapa Bu harus sampai 1,75? Tadi pada saat kita menentukan hitung manual, ketika xt-nya 1,75, nilai x-nya sudah tidak negatif, fx-nya tidak lagi negatif, tapi sudah di 0,172. Jadi kita bisa estimasi di situ nilai akar-akarnya. Ini coba ini nggak usah lah, yang 2-nya kita sampai di 1,75 aja. Nah, sampai di sini lah. Ini di drag terus sambil juga dilihat fungsi di sininya masih pangkat 2, jangan-jangan sudah berubah karena ada kekhawatiran salah ngeklik. Oke, sekarang kita lihat fx-nya. Kalau 3-nya nggak usah diganti juga nggak apa-apa, kita tinggal cari fx-nya berapa. Nah, ini dia, kita lihat
Yang ke bawahnya nggak usah dilihat ya, bisa ibu hapus. Oke, sekarang kita lihat yang 1,75. Lihat ini nolnya. Ini hampir mendekati nol di sini nih. Ada 2, ibu tandain. Fx-nya yang mendekati 0 di 1,734 dengan 1,73. Jadi XI-nya adalah 1,73, terus XI plus 1-nya, XI plus 1-nya itu 1,74. Nah, sekarang kalau kita cari XT berarti dia akan sama dengan XI ini ditambah dengan XI plus 1 dibagi 2. Jangan lupa pakai kurung ya, karena Excel sistem hitungnya kayak operasi aritmatik. Nah, nilainya si XT-nya ada di sini. Berarti kalau XT-nya ada di situ, coba ibu sisipkan 1,735 di sini. Kita bisa tahu nilai Fx-nya di ini. Ternyata nilai Fx-nya adalah 0,02797. Jadi lebih akurat lagi dibandingkan dengan yang tadi kita hitung manual. Kalau hitung manual kan tadi sampai di sini, baru sampai di negatif ini, negatif 0,125. Tapi kalau menggunakan Excel kita bisa lebih akurat lagi. Nanti kita bisa cari lagi antara ini 0,02 dengan sini. Jadi kalau misal tadi kan XI-nya 1,73, kita tetap XI-nya 1,73 ya. Tapi XI plus 1-nya ini yang berubah. XI plus 1-nya bukan lagi di 1,74, tapi ada di sini yang lebih kecil lagi, di 1,735. Nah, berarti nanti XT yang selanjutnya adalah XI ini ditambah dengan XT yang baru, yang ini, yang tadi menjadi XT sekarang menjadi XI plus 1 dibagi dengan 2. Nah, ini kalau misal kita cari ternyata 1,7325. Hasilnya 7325 ini. Semakin mendekati lagi ke 0. Ini ternyata hasilnya. Tadi yang ini, sekarang yang ini. Semakin mendekati 0. Kalau ini dilanjutkan lagi, misal berarti yang XI plus 1-nya adalah yang XT tadi. Sama dengan yang ini. Kemudian XT yang barunya berarti akan sama dengan ini XI yang lama. Bu, XI yang lamanya kenapa tidak berubah? Karena ini yang negatif paling mendekati 0. Gitu, ditambah dengan ini yang paling mendekati 0 yang terakhir tadi. Ini bagi 2. Bagi 2. Nah, kita bisa coba iterasikan lagi. 1,7325 3125. Ini sudah negatif lagi. Ini kasih warna lain. Jadi dia ada di negatif. Jadi nanti pemilihan XI-nya tidak lagi 1, ini, tapi yang ini dengan ini bagi 2 lagi. Nanti mungkin akan sampai di 0. Demikian. Jadi berapa nilai hampiran terdekatnya? Kita bisa katakan mana nanti yang galatnya paling kecil dengan 0. Kalau galat paling kecil dengan 0 berarti yang di sini. 0,0425. Jadi akarnya yang mana? Inilah akarnya.
ibu kasih merah. Demikian